kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lindungilah perjalanan hidup yang akan kami tempuh khususnya pada hari ini. Berilah rahmat-Mu dikala kami menjumpai kerikil-kerikil tajam yang menghadang jalan kami untuk berjumpa dengan-Mu. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan suci hari ini kita mendengar Yesus mengajak seorang pemuda yang kaya untuk mengikuti Dia. Tawaran untuk mengikuti Yesus dimaksudkan agar orang muda yang kaya itu dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Orang muda kaya dalam bacaan suci yang kita dengar hari ini sedang mencari jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, ia bertanya, perbuatan baik yang bagaimanakah yang dapat ia lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menganjurkan ia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Menariknya, orang muda telah melakukan perintah-perintah tersebut, bahkan semuanya telah ia lakukan. Menghormati ayah ibunya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan mengasihi sesamanya manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Meskipun demikian, menurut Tuhan itu belum sempurna. Kalau ingin sempurna, masih ada satu hal yang kurang yang harus ia lakukan, yaitu menjual segala harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Jawaban Yesus itu sungguh di luar dugaannya. Kemudian, karena merasa berat, merasa tidak mampu untuk meninggalkan segala harta bendanya, orang muda tersebut pergi dengan sedih. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mengapa Yesus menyuruh orang muda itu untuk melepaskan kekayaannya dengan menjualnya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikuti Dia? Salah satu jalan terbaik untuk mencapai kehidupan kekal ialah mengikuti Yesus. Dan salah satu syarat untuk menjadi pengikut Yesus ialah harus meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Salah satunya ialah harta benda, harta kekayaan, karena itulah yang dapat menjadi penghalang bagi kita dalam mengikuti Tuhan. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kekayaan akan menjadikan seseorang terus memikirkannya, juga menjadikan seseorang sedemikian merasa cukup dan ia tidak membutuhkan apa-apa lagi, termasuk Tuhan. Tuhan Yesus pernah bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia akan melihat Allah." Orang yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa akan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, juga akan selalu rendah hati. Karena itulah sikap lepas bebas sangat dibutuhkan dalam mengikuti Tuhan agar mencapai kerendahan hati. Kerendahan hati membantu kita untuk mencapai Allah dan kehidupan kekal itu. Dan semoga bacaan suci hari ini membantu kita untuk menuju kepada kesempurnaan Allah. Dan tentu saja bacaan ini tidak mengajak kita untuk tidak memiliki harta benda, tetapi di dalam segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak boleh memiliki kelekatan, ketergantungan, dan merasa bahwa itu adalah hartaku. Kita harus bersyukur dengan segala kerendahan hati kita bahwa Tuhan memberi kita harta untuk kepenuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup kita, dan untuk bisa menolong orang lain yang sangat membutuhkan.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi pemimpin bangsa dan negara. Ya Bapa, curailah rahmat kebijaksanaan ke atas para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan makmur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan selalu ada dan selalu memberikan rahmat kekuatan serta sukacita bagi mereka lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang sakit. Ya Bapa, curailah rahmat kesembuhan bagi mereka pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat dari tangan hamba yang Kau urapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.